Baik, kita lanjutkan tentang sholat berjamaah kita. Kemarin sampai apa nih? Kemarin sampai, kalau nggak salah sampai hal-hal yang diizinkan secara syariat atau udhur syar'i, kita tidak berangkat. Gimana? Udhur pribadi. Udhur pribadi. Yang ada 8 itu nggih. Terakhir nggih tentang misalnya dalam kondisi menolong orang lain nggih. Sehingga ini dikiaskan untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan pertolongan kepada orang lain, maka dibolehkan untuk tidak berangkat sholat berjamaah. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat imam. Sifat-sifat imam. Tentang sifat imam ini bicara ideal nih. Nek ning Indonesia ono jadi imam, alhamdulillah. Kalau di negeri tetangga kita nih, di Malaysia nih, itu sudah menjadi urusan pemerintah ini. Musola seperti ini Mas Yudi, meskipun wakaf pribadi Mas Yudi, itu dikirim oleh pemerintah Kemenangnya untuk ada imamnya loh Mas Yudi, dan digaji oleh pemerintah. Itu pegawai Kemenang. Kalau di Malaysia, kakak saya yang kerja di perkebunan kampung, ada musolanya pun bukan musola kayak gini, musola ada pakai kayu itu loh, nggih, yang apa ranggon itu loh. Itu penduduk di sekitar itu kebanyakan Cina. Di situ, dari kakak saya pun bekerja sama orang Cina itu. Penduduknya kebanyakan Cina yang non Muslim, mungkin 50% lah. Yang Muslim itu sedikit, kebanyakan pendatang itu Muslim itu pekerja. Saja musolanya diberi imam yang digaji oleh pemerintah Mas Yudi. Segitunya loh pemerintah Malaysia mengurus, karena persoalan keimaman itu persoalan penting. Ya, mengacu kepada sekian banyak hadis di dalam agama kita. Makanya sekali lagi sifat-sifat imam ini sekali lagi yang saya bicarakan itu ideal sesuai dengan dalil. Tapi nanti implementasinya ya bagaimana lagi kalau memang nggak ada. Orang Indonesia ki orang sing ngurusanan. Iso dadi imame wis gelem dadi imam sih salah-salah ya dasarnya memang yo salah gitu. Kadang-kadang maka ya di Indonesia sekali lagi bilang belum seperti itu. Ya, belum seperti itu. Yang pertama sifat mutlak. Yang mutlak bagi imam adalah imam sholatnya harus sah. Itu dulu. Jadi ini sifat mutlak nih. Jadi imam itu sholatnya harus sah. Ini mutlak ini, nggak bisa nggak. Nanti ya, rinciannya jika makmum tidak tahu ternyata imamnya nggak sah bagaimana, nanti ada rinciannya. Tapi secara asal orang menjadi imam itu harus tahu betul bahwa sholatnya sah. Ojo lagi berhadas kemudian jadi imam. Bisakah terjadi itu? Bisa. Rasulullah suatu ketika datang ke sholat subuh, tahala Rasulullah ila sholati subhi, ila sholatul fajri, kemudian tiba-tiba Rasulullah itu berhenti sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan intadiru daqiqah, tunggu sebentar. Rasulullah pulang mandi junub belum. Rasulullah lupa ternyata junub, maka Rasulullah membatalkan, kemudian datang lagi dan meneruskan sholatnya. Dan ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Imam Hudayfi Hafidhullah Ta'ala masih hidup sampai sekarang. Sholat maghrib, jadi nanti lihat di YouTube, Imam Hudayfi lupa atau batal dalam sholat gitu. Pernah ya, Allahu Akbar sudah takbiratul ihram, kemudian tiba-tiba dia intadiru daqiqah gitu. Intinya tunggu ya, saya tak ada keperluan sebentar. Kemudian dia ngambil air wudhu balik lagi. Kemudian meneruskan sholatnya. Saya tidak tahu waktu itu apakah para jamaah membatalkan atau tidak, saya nggak tahu. Kayaknya membatalkan kayaknya. Kemudian diulang lagi sholatnya, atau tetap pada posisinya. Karena waktu itu sudah takbiratul ihram. Jadi dilihat lagi di YouTube itu. Masih ada videonya itu. Nah, jadi seorang imam syarat mutlaknya adalah dia harus sah sholatnya. Berarti dia harus memenuhi 9 syarat sahnya sholat. Masih ingat gih? Dulu saya bagi 2 dulu. Dulu ketika saya menyampaikan di sini, syarat sah sholat itu 3 dan 6. Secara umum berarti 9. Syarat sah sholat ada 9. Misalnya Islam, ya kan? Harus Islam, nggak batal la ilaha illallahnya. Kita harus tahu persis bahwa dia adalah orang Islam. Kita tahu nih bahwa di antara hal yang paling penting dalam dua ibadah adalah Islamnya seseorang. Kalau nggak Islam ya. Dan ini dibahas di dalam tentang masalah syarat-syarat sholat, bahwa orang non muslim itu akan diperlihatkan tentang amalnya, tetapi kemudian
dikatakan faja'alnahu haba'an mansura. Saya jadikan amal-amalnya itu sudah kau perlihatkan kepada dia haba'an mansura, menjadi debu-debu teman nggak kepake. Maka syarat pertama tentu saja Islam. Kemudian dia berakal. Berakal. Kemudian dalam kondisi mumayyiz, ya tentu saja mumayyiz. Kemudian dalam keadaan mengangkat hadas, kemudian hilangnya najis. Nah, antara mengangkat hadas dan menghilangnya najis ini sesuatu yang krusial. Mengangkat hadas berarti harus sengaja, masih ingat mengangkat hadas, namanya mengangkat kan sengaja. Maka niat adalah bagian dari mengangkat hadas. Kalau hilangnya najis kan enggak, niat juga enggak apa-apa. Jadi dengan pakai baju kotor, kudanan, hilang kotornya, najisnya hilang, sah untuk sholat enggak? Sah, walaupun tidak niat membersihkan itu. Ya kan, ibu-ibu pakai gamis, ternyata gamisnya kan telek, lewat sungai nyebrang, hilang teleknya, maka kemudian menjadi bersih, enggak najis lagi. Boleh untuk sholat? Boleh. Tapi kalau hadas, persoalan niat. Punya kebiasaan setiap pagi mandi gerujukan, niatnya untuk kesehatan biasa, sebelum subuh sholat mandi. Banyak tuh bapak-bapak yang begitu, sebelum subuh mandi karena tujuannya kesehatan, banyak gitu. Karena memang secara kesehatan, secara kesehatan seperti itu. Kemudian suatu ketika dia malam hari berhubungan suami istri, mandilah bapaknya, sholat subuh, ditanya sama istrinya, itu mau niat ini urung harus ngulang dia. Maka karena dia sama-sama mandi tapi tidak terangkat hadasnya, makanya istilahnya itu mengangkat hadas. Kesengajaan, ada niat di situ bahwa saya dalam rangka mengangkat hadas, mandi bukan mandi untuk kesehatan, maksudnya mandi dalam rangka mengangkat hadas. Jadi dibedakan gitu. Jadi yang namanya mandi itu kan definisinya sailanul ma ala jamil badani. Sailanul ma, mengalirnya air, ala jamil badani, kepada seluruh badan. Asal sudah ke seluruh badan itu sudah mandi besar. Kalau diniati untuk mengangkat hadas, terangkat itu, walaupun cuma nyeblung neng sungai misalnya belum gitu, saya ngangkat hadas niatnya ya terangkat hadasnya. Tapi kalau dia nyeblung tanpa niat ya tidak terangkat. Jadi antara mengangkat hadas dengan hilangnya najis itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu 9 syarat itu harus dipenuhi oleh seorang imam. Jadi jangan sekali-kali berani jadi imam kecuali dalam kondisi seperti itu. Itu kali ya, masuk kali. Tapi kalau masuk kolam renang kamu enggak? Ya, kalau kolam renang kan jumlah airnya banyak gitu, memenuhi syarat lain insya Allah, Pak. Kasal klebes, intinya pokoknya sailanul ma ala jamil badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Kolam renang masuk mau gede banget kok. Ini nganggo niat, itu maksudnya. Yang ingin saya tekankan maksudnya adalah itulah sebuah kesengajaan dalam rangka untuk mengangkat hadas, maksudnya itu. Mandinya kan sama, ya kan, kerujukannya kan podo, tapi bisa menjadi berbeda hasilnya. Kemudian sekarang sifat yang nisbiyah atau relatif, karena ini bisa terjadi, yaitu terkait dengan kondisi makmum. Ya kan, jamaah kan imam sama makmum, gitu. Maka ada sifat yang mutlak yaitu imam harus sah, tapi bisa jadi terjadi hal yang relatif nisbiyah karena ini terjadi sama makmum. Misal contoh, makmum tidak tahu jika sholatnya imam ternyata batal. Misalnya ternyata imamnya ternyata ngentut misalnya, tapi dia gengsi, dia nerusin aja. Kan bisa terjadi seperti itu, ya enggak? Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa terjadi. Okay. Ada orang jadi imam banyak banget, dia ngentut gitu. Tapi karena mau batalin, banyak banget orang gitu. Bisa jadi. Ya gengsi mau batalin. Nah, bagaimana keadaan makmum seperti ini? Maka kalau makmum betul-betul tidak tahu, maka sholatnya sah. Tapi kalau makmumnya tahu, maka tidak sah sholatnya kalau diterusin. Jadi kan di soft pertama, imamnya ngerti jenengan, ngerti bahwa imamnya itu batal. Makanya yang jenengan lakukan adalah kalau imamnya meneruskan, jenengan sholat sendiri, mufarokoh. Harus sholat sendiri. Kalau enggak, jenengan sholatnya nggak batal, sholatnya nggak sah. Nah, ini berarti kan relatif, karena dikatakan relatif kenapa? Karena ini makmum yang keadaan makmum melihat keadaan imam, ya kan? Seperti itu. Enggak boleh bilang sama makmum yang lain. Ya gimana cara bilangnya? Bilang batal lah. Maka di sini makmum dituntutnya tahu atau tidak tahu. Kalau makmumnya tahu kok diteruskan maka batal. Kalau makmumnya tidak tahu diteruskan maka sah. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Ini yang masih perlu dirinci lagi.
apakah tetap mengikuti gerakan imam? Seharusnya dia tidak lagi, karena dia sudah mufarokoh. Bagi yang sudah tahu, ya memang jadi kacau itu. Jamaahnya jadi kacau balau itu sebenarnya itu. Otomatis mungkin yang di belakangnya pun akan tahu, lah kok udah gerak dewe-dewe gitu. Ya kan? Ini memang agak ruwet sebenarnya gitu. Iya, intinya ya imam harus jujur. Membatalkan sholat terus keluar. Harusnya begitu. Tapi misalnya imamnya ternyata enggak. Jadi kan di belakang nih satu, tahu tut gitu. Tapi imam terusin sholatnya. Ya, kalau kita sholat gerakan beda dengan imam kan malah jadi perhatian. Nah ya justru itu makanya mufarokoh, jenis mufarokohnya itu yang harus dirinci. Yang beda itu ya mengundurkan diri keluar. Oh makmumnya. Ya kalau ya itu juga bisa itu. Bisa. Tidak tanda tanya. Bisa itu. Tapi kalau misalnya sampai 3, 4, 5 orang yang tahu tuh, batal kok kabeh bareng-bareng ini muridnya ya bingung gitu. Ya intinya memang imam sekali lagi, makanya secara mutlak imam itu harus sah sebenarnya. Ya ini teknisnya memang perlu dirinci lagi. Saya sendiri belum sepenuhnya paham karena ada kejadian sebenarnya kayak gitu tuh. Susah juga itu. Tapi bapak itu bisa terjadi ya bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Imam batal kemudian tidak meninggalkan bisa terjadi. Kemudian yang juga tidak boleh adalah ada perselisihan antara dia dengan imam. Perselisihan maksudnya gini, perselisihan yang terkait dengan syarat sahnya. Contoh, di perjalanan jenengan menentukan kiblat, yang satu merasa kiblatnya sebelah sana kok, yang satu mengatakan kiblatnya sebelah sana. Katakanlah nggak ada kompas, ini cerita nggak ada kompas ini. Aku yakinin nang kono kok kiblatnya. Yang satunya bilang aku nang kono. Nah ini nggak boleh saling jadi makmum, karena orang ini saling menggugurkan terhadap syarat sahnya sholat. Karena di antara syarat sholatnya sholat adalah menghadap kiblat kan. Di antara yang 9 salah satunya adalah menghadap kiblat, ya kan? Berarti kalau kiblatnya berbeda, ya nggak bisa. Maka dia sholat sendiri-sendiri kalau seperti ini. Kalau keyakinan kiblatnya berbeda, tidak boleh saling menjadi imam dan makmum. Gitu. Atau mungkin perbedaan mazhab yang sampai pada rukun. Contoh, di mazhab Hanafi secara umum, kalau nggak keliru pendapat muktamaknya tuh tumakninah bukan bagian dari rukun Mas Yudi. Di mazhab Hanafi. Ya kan? Tapi di mazhab jumhur secara umum kan kita tahu tumakninah bagian dari rukun. Ya, sehingga ada jeda-jeda. Nah, kalau dengan bermakmum kepada mazhab Hanafi ini bisa nggak sah sholatnya. Karena apa? Kita nggak tumakninah, sementara tumakninah bagi kita rukun. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kalau ada perselisihan yang terkait dengan hal yang berpotensi membatalkan, maka kita tidak boleh makmum. Atau yang berikutnya, imam sedang jadi makmum, jangan nyentuh orang yang orangnya lagi jadi makmum, itu nggak boleh itu. Ya juga saya kira jarang terjadi, nggak mungkin lah terjadi. Jadi ini makmumnya masbuk, ya kan? Namanya masbuk. Kurang loro misalnya, tapi dia ada orang datang lagi, dia masih masbuk sebenarnya gitu. Dia masih masbuk, kita sentuh, jadi ini nggak boleh. Jadi masih masbuk, maksudnya masih jadi makmum, maksudnya mohon maaf nih. Masih jadi makmum, dia makmum masbuk, masih jadi makmum. Maksudnya imam belum selesai imamnya, imam utamanya belum selesai gitu. Kita sentuh, misalnya lagi tahiyat akhir, ya kan? Lagi tahiyat akhir, rampung, salam. Kemudian kita sentuh orang itu, ya kan? Orang yang jadi makmum tadi, sentuh, ya tentu saja nggak boleh. Jadi tidak boleh berimam kepada orang yang sedang jadi makmum, maksudnya begitu. Meskipun saya kira ya itu jaranglah terjadi, jarang terjadi. Kemudian imam bukan orang yang diwajibkan mengulangi sholat. Maksudnya bagaimana? Emang ada orang yang disuruh mengulangi sholat? Ada. Namanya sholatnya ihtiraman lil waktu. Sholat karena menghormati waktu. Jenengan kurang 2 menit nih. Jenengan ternyata bangun tidur kurang 2 menit. Jenengan ternyata jenengan dalam kondisi junub. Maka menurut pendapat jumhur, jenengan tetap sholat dalam keadaan junub. Tapi jenengan harus mengulangi setelah itu. Kenapa? Karena kalau nggak sholat waktu itu, waktu habis. Ini namanya sholat ikhtiraman lil waktu. Nah yang seperti ini nggak boleh, misalnya bojone aku melu yo, nggak boleh, itu.
Karena imam harus orang yang dalam kondisi tidak dalam kondisi harus mengulangi sholatnya. Gitu. Nah, ini namanya. Ya misalnya jenengan tinggal 2 menit, waktu sholat tinggal 2 menit. Ternyata di baju jenengan ada najis, jenengan ke belakang nggak mungkin, waktu habis kalau jenengan ke belakang. Makanya yang dilakukan adalah sholat dalam kondisi itu. Nah makanya itu tetap namanya sholat dalam rangka menghargai. Ini pendapat jumhur. Jadi kalau dalam kondisi itu jenengan berarti sholat dalam kondisi terpaksa. Dikiaskan dengan sholat bagi orang yang tidak mampu sesuatunya. Contoh, di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat jika mampu dengan kain yang tidak nerawangkan, begitu bahasa di dalam kitabnya. Menutup aurat jika mampu, bagi orang yang mampu dengan kain yang tidak nerawang. Di situ ada kalimat menutup aurat jika mampu. Berarti nih orang mampu untuk sholat tanpa nutup aurat, boleh nggak? Orang di penjara diikat, ditelanjangi, datang waktu sholat, dia orang beriman, sholat nggak? Sholat. Makanya iya, itu namanya uzur syar'i. Itu dibolehkan orang melakukan hal karena sebuah keadaan. Ya contoh tadi itu dengan alasan ikhtiraman lil waqt, karena menghormati waktu tinggal 1 menit. Kalau nggak sholat sekarang saya buang najis dulu ke belakang, habis waktu, maka saya sholat dulu, tapi nanti ngulang sholatnya. Jangan setelah itu jangan buang najisnya, nanti kemudian jangan sholat di waktu yang sudah keluar waktu itu. Nggak ada pemikiran itu saya sama gitu. Ya nggak boleh Pak. Nggak boleh, jangan. Ya ini fikihnya seperti itu. Masih di waktunya kan, jamak bagaimana jenengan kan masih di waktunya. Iya masih waktunya, karena dikatakan ini dikatakan keluar waktu belum, masih waktunya, masih ala waktiha kan, as-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya, di atas waktunya gitu. Nah maka ini pendapat jumhur seperti itu. Yang seperti itu nggak, ini pokok pembahasannya yang seperti itu nggak boleh jadi imam. Nah seperti tadi itu, kalau dia nutup aurat itu jika mampu. Mungkin ada orang yang tidak mau, iya. Contohnya yang tadi itu di penjara misalnya, atau dalam keadaan tertentu. Berarti kalau ada orang sendirian di dalam kamar, nggak tutup aurat, sholat sendiri walaupun orang ketok wong, sah nggak? Nggak sah, karena mampu dia, karena mampu. Nah ya kejadian seperti itu bisa terjadi. Dan ini masyhur di kalangan para ulama tentang seperti ini. Jadi kadang-kadang kan orang bisa saja terjadi kan, ketiduran siang hari misalnya sampai mendekati waktu asar, ternyata dia belum siap pakaiannya, di dalam kondisi kotor misalnya, bisa terjadi. Ini bagi orang-orang pekerja apalagi ini bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Orang-orang yang bekerja, wah ini fikih ini tuh sangat berlaku bagi para orang-orang yang bekerja apalagi di luar negeri, bekerja yang waktu tuh betul-betul ini banget, di Korea misalnya atau di ini, itu memang betul-betul sulit nih mendapatkan waktu sholat tuh nggak mudah gitu. Sebagian mereka sholat di dekat WC sampai kayak gitu, bisa dengan cerita-cerita itu. Setelah masuk waktu berikutnya berarti. Berarti misalkan asar itu kurang berapa 1 menit terus sholat asar, setelah itu masuk maghrib, sholat maghrib. Iya. Sholat asar dulu. Sholat asar dulu tetap harus tertib, baru kemudian sholat maghrib. Iya. Iya, gitu. Segera. Segera. Asar 4 rakaat ya menjelang maghrib, tapi ada masalah waktu, tapi nggak bisa menyelesaikan di saat asar. Ya itu termasuk, ya itu masuk itu. Makanya 2 menit kan bisa jadi 2 rakaat di waktunya, 2 rakaat di luar waktu. Tapi kan masuk, kan dikatakan masuk waktu adalah walaupun 1 rakaat. Itu masih sah ya? Masih sah. Itu masih sah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, artinya orang yang qori itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Ummi dan qori diukur dari setidaknya di bacaan Al-Fatihah yang sudah pernah kita bahas, atau secara umum di rukun qauli yang 5, takbiratul ihram, suratul Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam. Yang ini tuh pengucapannya harus betul ini, imam. Karena dikatakan umi jikalau dia tidak mengucapkan ini dengan benar. Maka sesungguhnya orang yang qori yang bacaannya betul nggak boleh berimam di belakang orang yang umi. Ini nggak sah ini. Ini jumhur nggak sah. Makanya kalau jenengan tahu sejak awal imamnya keliru, itu harus ya jenengan berarti sebenarnya sholat sendiri. Jenengan mengikuti mufaroqah yang paling sederhana, yaitu mufaroqah mengikuti gerakan imam, tapi jenengan niat sholat sendiri. Gitu. Jadi ini memang
Ya itulah makanya hal ini di sebagian negara itu diurus pemerintah. Karena ingin masyarakatnya benar sholatnya sah kabeh itu maksudnya itu. Iya kan? Sebenarnya ini memang udah wilayah pemerintah. Memang harus ada imam di musala kecil, ada imam digaji oleh pemerintah. Memang dia pegawai pemerintah. Harusnya memang begitu sehingga itu keselamatan untuk negerinya. Walau ana ahlul qura amanu wa taqalla fatahna alayhim barakatan minas samawati wal ard. Minas sama'i wal ard, ya kan? Quran surah apa itu? Al-A'raf 96. Bahwa keberkahan dari langit dan dari bumi itu akan turun ketika beriman dan bertakwa, ya kan? Di antara hal yang paling pokok adalah persoalan sholat, ya kan? Ya kan? Inna awala yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah minal amali adalah sholatuhu, ya kan? Yang akan dihisab kali pertama nanti juga persoalan sholatnya, ya kan? Fa in sholuha, jika bagus sholatnya maka faqad aflaha wa anjaha, maka orang itu telah beruntung dan berhasil. Sebaliknya jika fasadat maka faqad khaba wa khasira, maka dia sesungguhnya orang yang telah rugi dan gagal. Itu bayangin. Makanya sebenarnya wilayah keimaman itu seharusnya memang wilayah pemerintah. Harus ada ya itu tadilah diurus betul gitu. Kalau pemerintah belum urus, sebenarnya masjid itu harusnya ngurus itu. Di antara concern masjid itu bagaimana mendatangkan imam yang baik, diberi kehidupan, karena itu keselamatan warga sebenarnya. Ya saya contohkan di Aroyan, misalnya Aroyan itu ada 4 orang yang jadi imam, anak muda-muda penghafal Quran. Itu saya tanya berapa gajinya, 1,5 juta, 4 orang. Enggak 1 orang, 4 orang itu bergantian. Jadi hanya untuk imam saja 6 juta itu untuk ini, belum marbot luarnya. Jadi memang diberi gitu sehingga jamaah itu nyaman. Jamaah nyaman dan variasi bacanya juga banyak kan jadinya. Enggak itu gitu. Al-Qur'an ini oke ayatnya diwaca kuwi ora tau ganti gitu. Ya kan? Ya, padahal banyak sekali yang bisa dibaca. Maka sebenarnya itu harus dipikirkan sebenarnya oleh masjid-masjid itu. Kembali masalah ya dana gitu. Kalau sholat itu kan yang anunya kan 2 kali ya. Yang bunyinya gitu, rakaat pertama dan kedua. Terus kita tahu rakaat pertama itu katakanlah Al-Fatihahnya bagus gitu ya. Kedua adanya salah gimana ya? Itu jenengan mufarokoh pada saat kesalahan itu. Mufarokohnya pada saat jenengan mengetahui ada kekeliruan. Jadi begitu kekeliruan yang besar, kekeliruan yang tidak dimaafkan, maka jenengan ya berpisah. Iya, jenengan di hati niat sholat sendiri maksudnya. Tetap mengikuti imam itu, tetap mengikuti gerakan imam. Itu cara mufarokoh yang paling sederhana itu. Mungkin tadi itu juga baik kalau misalnya terjadi seperti itu, tetap mengikuti imam, tapi dia udah mufarokoh sendiri, itu juga cara yang bisa dipilih itu. Karena itu cara mufarokoh yang paling sederhana. Mufarokoh yang keras kan berpisah langsung, badan-badannya kita berpisah. Tapi ada fikih mufarokoh yang kita tetap mengikuti imam, tapi sesungguhnya kita niat sholat sendiri. Itu bisa juga. Itu tidak bisa tergantikan dengan bacaan kita sendiri yang betul. Ya jenengan kan kalau udah sendiri berarti jenengan mengandalkan bacanya jenengan sendiri. Jenengan baca sendiri. Begitu tahu, ya jenengan segera menyusuli dengan bacaan sendiri. Kan dia baca surat, jenengan bisa baca Al-Fatihah. Ya kan? Karena yang sekali lagi di rukun qaulinya saja, kalau suratan salah sih nggak masalah. Suratan salah nggak masalah. Ya. Tapi kalau di rukun qauli yang salah itu yang jadi persoalan. Kemudian tentu saja makmum laki-laki tidak boleh bermakmum kepada imam perempuan. Ini juga tentu saja sudah dipahami bersama gitu. Itu tentang sifat yang sifatnya mutlak dan nisbiyah. Sekarang seberapa itu sekarang? Udah jam 6 tuh. Itu dulu nggih. Berikutnya nanti ke sifat-sifat yang dianjurkan gitu. Tentang masalah pemilihan sifat yang dianjurkan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur dan diberkahi dalam setiap kajian kita insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.